pengantin yang lewat dapur itu pamali. Ada larangan, pantangan untuk 1 tahun keluar 2 atau 1 tahun masuk 2. Kalau kita menikahkan 2 anak laki, berarti masuk 2 kan anak perempuan? Betul. Ya, kalau kita menikahkan anak wanita 2, keluar dua-duanya kan? Nanti salah satu bakal kalah. Kalah maksudnya Pak? Kalah apakah ekonominya kalah, kesehatannya kalah, keselamatannya kalah gitu. Cermin itu sepanjang juga nggak kena pintu kita, ya nggak masalah cermin dari tetangga itu gitu ya. Oh, oke. Ya, yang jadi masalah kalau dia berhadapan dengan pintu utama kita gitu ya. Nah, di atas pintu kita pasang cermin untuk menangkal balik, itu aja. Kalau api tadi sama air itu saling berhadapan, salah satu dampak jeleknya apa sih? Saling mematikan, kita jadinya mati kali Pak. Betul, dan kemungkinan ada pil dan will jadi besar kan? Selamat malam sahabat Sonora, apa kabar Anda di hari Jumat malam hari ini ya? Selamat terus beraktivitas sambil malam hari ini saya menemani Anda dalam Feng Shui bersama dengan Bapak Kang Oke. Kita sapa dulu. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam Juragan Daniel. Merdeka Pak Kang, merdeka. Merdeka dong. Harus itu. Harus merdeka, nggak ada yang mau disuruh siapa ini buat Indonesia nih. Iya, makanya itu saya mau sampaikan. Zaman memang terus berkembang. Peran kita semua nih, terlebih anak-anak muda, tentu makin dibutuhkan. Bersatu padu mewujudkan segala harapan agar kita selalu tegar hadapi gangguan dan perubahan demi Indonesia yang tidak terkalahkan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 terus melaju untuk Indonesia maju. Merdeka! Merdeka! Waduh, 78 tahun ya kan? Tahu siapa kan ya? Jadi keliru kalau kemudian anak-anak muda sekarang ya, nggak semua loh ya, yang cenderung maunya santai gitu ya, maunya lebih banyak ya istirahatnya daripada mengejar. Memang kita perlu bekerja cerdas, tapi juga jangan sampai kehilangan keuletannya dong ya. Jadi kerja cerdas berikut ulet. Kalau cuma cerdas terus maunya santai, hasilnya juga nggak optimal dong. Betul ya, kan apalagi ketika pekerjaannya sesuai dengan selaras dengan sionya, dengan bidangnya yang cocok, pasti hasilnya juga harus. Wah, jadi lebih luar biasa dong ya. Nah, itu dia kenapa Feng Shui hadir untuk membantu Anda semuanya. Kita akan sapa dulu yang sudah menyaksikan dari YouTube Feng Shui Enthusiast. Oke, ini sesuai janji kita minggu lalu, Oh iya, kita berjanji apa kemarin ya Pak Dan? Membahas sesuatu itu. Iya, ada penanya dari Juragin Nurudiana. Ya, ini bagus banget nih ya. Ya. Ini memang bersinggungan antara Feng Shui dengan budaya, dengan adat istiadat gitu ya. Dia bertanya pada video agar rumah Anda makin banyak hoki edisi kedua. Ya. Salam sehat Pak Kang. Di menit ke-29 dijelaskan, ini menit ke-29 yang agar rumah Anda makin banyak hoki loh ya, yang edisi 2 itu loh. Dijelaskan bahwa pengantin yang lewat dapur itu pamali. Ya. Mohon penjelasannya Pak Kang, karena saya juga lewat pintu dapur saat pertama masuk di rumah suami. Ya. Bagaimana Anda juga Daniel? Apakah Anda juga masuk dari dapur? Kebetulan pintu rumah saya cuma dari depan Pak Kang. Jadi semua bisa dari depan yang saya tinggal di sekarang. Memang yang masuk dari belakang kan boleh dibilang sebagai penyusup ya. Mata-mata dia nih. Memang beneran nggak boleh Pak Kang lewat belakang nih? Benar. Ya. Jika pamali, apakah ada solusi atau cara menyiasatinya supaya tidak berdampak buruk? Begini, memang adat istiadat dari setiap daerah kan berbeda. Betul.
Kalau dari keturunan Tionghoa ya, itu tentunya ada kepercayaan yang memang kepercayaan ini bukan sekedar aja dipercaya, tapi banyak kebuktiannya loh juga Daniel. Misalnya ya, ada larangan, pantangan untuk 1 tahun keluar 2 atau 1 tahun masuk 2. Maksudnya? Nah, itu kan pasti ditanyakan, apa sih itu keluar 2 masuk 2, ya kan? Keluar 2 masuk 2, misalnya, kalau di kalangan kita ini kan, kalau perempuan masuk ke dunianya, ke keluarganya pria dong ya. Betul. Nah, kalau kita menikahkan 2 anak laki, berarti masuk 2 kan anak perempuan. Betul. Ya, kalau kita menikahkan anak wanita 2, keluar dua-duanya kan. Betul. Nah, ini yang nggak boleh, itu pamali, menikahkan 2 anak sekaligus itu nggak boleh ya? Yang sama-sama ya, boleh, satu keluar satu masuk boleh. Oh, satu keluar masuk. Kalau dua-duanya keluar atau dua-duanya masuk nggak boleh? Nggak boleh, itu pantangan. Nanti salah satu bakal kalah. Kalah maksudnya Pak? Kalah apakah ekonominya kalah, kesehatannya kalah, keselamatannya kalah gitu. Dan itu seringkali terjadi ya. Mau percaya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan dilanggar gitu ya. Nah, sekarang ini juga ada larangan, nggak boleh tuh pengantin, jangankan masuk ke rumah pria dari belakang, keluar dari rumah sendiri dari belakang pun nggak boleh juga kan. Ya, itu kan artinya juga boleh dibilang tetangga nggak ada yang tahu, nggak sah nanti. Nggak ada yang menyaksikan toh. Ya, tapi memang dipantangkan, nggak boleh. Juga masuk dari belakang tuh nggak boleh gitu ya. Nah, sekarang masuk dari belakang kan itu berarti bermasalah, itu dilarang. Nah, sekarang nih masuknya bukan hanya pintu belakang juga kan, lewat dapur. Padahal kita kan tahu nih, dapur itu kan ada banyak pantangannya kan. Air sama api nggak boleh saling berhadapan. Kekeliruan itu bisa terjadi saling bentrokan. Nah, sekarang si wanita masuk ke dapur. Kalau dapurnya nggak salah sih masih mending, dapurnya juga salah gitu. Kan akhirnya meningkatkan kekeliruan di dalam rumah tersebut. Nah, nggak heran misalnya kalau kemudian dari pihak si suami punya rasa kurang bagus sama si menantu nantinya gitu ya. Iya, seolah-olah si menantu mau menguasai, mau lebih berkuasa gitu kan. Nah, ini yang kita harus hindari gitu. Jangan sampai itu bisa terjadi. Padahal kan kita maunya sekali menikah kan untuk seumur hidup dong. Jangan ada pantangan. Nah, kalau api tadi sama air itu saling berhadapan, salah satu dampak jeleknya apa sih juga Daniel? Saling mematikan, mungkin terjadinya mati kan Pak? Betul, dan kemungkinan ada pil dan will jadi besar kan? Pil sama will apa itu? Pria idaman lain, wanita idaman lain. Aduh, itu namanya memang punya pintu belakang. Iya, memang istilahnya hati-hati, jangan sampai ada pintu belakang. Dia masuk dari pintu belakang lagi. Nah, sekarang nah, itu dia kita mau ngomong begitu. Jadi bagaimana solusinya nih? Ya kita perbaiki dong. Tetapi untuk memperbaiki itu, dan kalau seseorang salah tahun pernikahan, tanggal pernikahan, apa sih dampaknya? Dampaknya keharmonisan menurun atau ekonomi bisa stuck gitu, susah berkembang gitu ya. Nah, itu yang terjadi kan. Ini pun bisa mengganggu sampai ke masalah tersebut kan. Nah, sebetulnya untuk memperbaiki ini juga gampang. Kita bikin lagi pernikahan ulang, tetapi karena bukan hanya menyangkut, ini bukan menyangkut tanggal kan, ini menyangkut pintu belakang kan. Kita mesti tahu dulu tuh pintu belakang posisinya bener apa enggak. Ya, kemudian dapurnya posisinya bener nggak, ada salah nggak. Nah, jadi untuk juga Nurudiana kita nggak berharap
Juragin ini mengalami hal-hal yang jelek yang seperti tadi kita sampaikan ya. Mudah-mudahan semuanya oke. Tapi kalau memang terjadi hal semacam itu, tolong deh datanya disampaikan ke kita gitu ya. Nah, kemudian kondisi pintu belakangnya di mana, posisi rumah ngadep kemana, kepala keluarga siapa, data kelahirannya gimana, yang lengkap. Kemudian kita mau cek apakah pintu belakangnya salah atau enggak, dapurnya keliru atau enggak. Kalau semuanya enggak, kita nanti baru masuk ke kapankah kita bikin pernikahan ulang gitu. Nah, pernikahan ulang ini kalau misalnya pernikahan itu karena kekeliruan tanggal pernikahan, cukup suami sama istri aja yang mengulang. Tapi kalau kasus ini sebaiknya orang tua dari kedua belah pihak dilibatkan juga deh ke dalamnya. Sampai ngapain sih Pak pernikahan ulang begitu? Enggak, yang penting sesuai kepercayaan aja, seolah-olah baru nikah lagi gitu. Yang kemarin tuh salah gitu. Oh oke, misalnya pemberkatan lagi begitu. Iya. Oke, baik. Ya sebagai sesuatu yang baru, yang jelek-jelek biar tertinggal lah di belakang gitu kan. Ya. Itu aja kok cuma. Oke, Ya. baik. Kita lanjut. Semoga menjawab ya, tadi Juragin Nurul ya? Nurul Diana, baiklah. Masih Iya. ada 3 menit Pak Kang, mau satu lagi? Oke, ada Juragan Wiko JD yang bertanya pada video stop dan hindari pelecehan, raih rejeki rumah subsidi tipe 36. Salam Pak Kang dari Sulawesi Selatan. Salam juga untuk Anda Wiko JD dan Handai Taulat keluarga di Sulawesi Selatan tentunya ya. Betul. Mudah-mudahan Radio Sonora di sana terdengar meriah. Ya, betul-betul disayangi oleh para pendengarnya. Amin. Rumah saya juga tipe 36 katanya. Kamarnya 2 berderet di sebelah kanan. Oke. Saya tambah kamar 1 lagi supaya 3 kamar. Bagusnya kamar yang ketiga di sebelah kiri atau berderet dengan 2 kamar sebelumnya saja. Kalau berderet dengan 2 kan jadi 3 berderet tuh ya. Apa di sebelahnya, di sampingnya, katanya mohon pendapatnya. Nah, tapi dia lanjut lagi, ada komen tambahan nih. Hadap rumah saya ini timur laut. Nah, kalau timur lautnya kita nggak tahu deh ya, itu mesti ada data ya, data kelahiran. Ini sudah saya bangun kamar di sebelah kiri biar seimbang. Nah, ini udah bener nih. Kenapa bener juga Gan? Seimbang kanan dan kiri. Betul. Karena memang feng shui menganut ajas keseimbangan, itu udah benar ya. Baik. Jadi jangan ada ketimpangan di antara yin dan yang ya. Karena kiri yin, kanan yang atau sebaliknya itu sesuai kesepakatan ya, itu harus berimbang. Kamar mandi juga kebetulan di bagian kiri katanya. Soalnya ini komen saya 9 bulan yang lalu. Oh, dia udah nanya 9 bulan yang lalu. Oke. Kemudian sudah bikin sendiri. Iya. Sorry ya, baru dijawab sekarang. Maaf ya. Kompor saya ada di bagian kanan ujung belakang rumah. Bagian barat atau barat laut. Karena enggak ada tempat lagi ya. Nah, memang tadi sudah disampaikan penyeimbangan tuh betul adanya ya. Nah, kalau area dapur di sektor barat laut secara umum itu memang udah bener juga loh, juga Gandanil. Ya. Tetapi sekarang masalahnya posisi kompornya tuh bersandarnya di mana tuh? Bersandar di dinding di bagian mana? Ke depan rumah kan timur laut. Kalau dia bersandar pada dinding timur laut, jadi yang masaknya menghadap ke timur laut, ya itu nggak pas banget lah ya. Walaupun menyerok spatulanya tuh bagus ya ke dalam, tetapi kurang tepat karena di situ dikuasai oleh unsur tanah yang dominan gitu ya. Tapi kalau kompor itu bersandar pada dinding di tenggara itu berarti kan dia harus ada dalam satu ruangan, sehingga pada tenggara itu dia harus ada dinding. Nah itu spatulanya keluar, salah juga. Nah jadi yang paling benar kalau dia bersandar pada dinding barat laut, jadi masaknya juga menghadap barat laut. Kalau itu yang paling benar deh juga kan. Dan satu hal tentunya, tolong diperiksa juga video-video yang lain yang menyatakan bahwa jangan sampai deh, tolong diusahakan dapur itu jangan bersebelahan dengan kamar tidur, ya toh? Betul. Baiklah, kita jeda sebentar.
Oke. Baik sahabat Sonora, kita jeda sebentar. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Berlanjut Feng Shui di sesi yang kedua, sahabat Sonora masih membahas pertanyaan yang Anda kirimkan melalui Feng Shui Entusias ya, YouTube channel Feng Shui Entusias. Silahkan juga follow di sana, subscribe di sana untuk mendapatkan banyak video menarik yang semoga bisa membantu Anda. Mari lanjutkan. Oke, ada Juragin Esri Rahayu nih, Juragan Daniel. Esri Rahayu, selamat malam. Bertanya pada video, kalau mau sukses dan banyak rezeki, jangan ada pintu mati. Pertanyaannya seperti ini, tolong diseksamai. Ya. Maaf mau tanya, kalau mau menutup pintu mati, apakah harus pakai hari atau enggak? Bagaimana menurut Anda? Iya. Iya tuh apa tuh? Pakai hari yang baik. Itu ya pada prinsipnya itu betul jawaban Anda. Tapi saya juga bukannya mau ini ya, tapi kalau mau menutup pintu mati itu adalah pintu yang udah tertutup lama, nggak dibuka-buka. Sekarang mau ditutup, maksudnya apa gitu? Oh, oke. Oh iya ya. Ya. Udah mati kenapa harus ditutup lagi? Nah itu dia. Jadi maksudnya ini pintu matinya ini mau dibongkar, mau dicopot, atau pintu matinya mau betul-betul dimatikan gitu kan? Nah, pintu mati itu ya harus dibongkar dong ya, nggak boleh disisakan. Walaupun misalnya kita mau bikin dinding nih ya, jangan nanti kusennya kita tanam di dalam dinding tembok gitu, nggak boleh ya. Jadi itu harus dicabut semua, kemudian dibangunlah dinding itu ya. Nah, atau bisa juga misalnya pintu mati itu karena kita butuh jendela, kita jadikan saja itu jendela, itu masih boleh juga gitu ya. Daripada dia menjadi pintu mati, toh? Nah, kalau memang mau dicopot, copot semuanya, kemudian memang mulainya harus pada hari yang selaras ya, pada tanggal, bulan, tahun yang tidak ciong, yang selaras, bahkan jamnya pun sebaiknya selaras pula. Lihat di kalender ya, di kalender ada saat selaras untuk tanggal, bulan, tahun kan, apakah ciong atau tidak. Kalau butuh jam bisa ditanyakan pada kita ketika kita lagi on air gitu ya. Ini ada sebaiknya di tanggal yang selaras ya Pak kan? Betul, mulainya loh ya. Mulainya. Oke, ada Juragan Andreas Ray yang bertanya pada video tanya jawab ke 35. Rahasia leluhur agar rezeki meningkat terus. Pak mau tanya katanya. Kalau tetangga depan rumah saya jendelanya pasang jendela rumah pakai cermin datar. Apakah itu ada efeknya terhadap rumah saya? Makasih Pak Kang. Bagaimana Juragan Daniel? Ada efeknya. Ya, efeknya apa? Efeknya yang buruk-buruk menjadi mantul ke rumah seberang ya Pak Kang? Ya, tadi kan ditanya apakah ada efeknya. Memang selalu ada efek baik atau buruk. Ya, itu lain cerita ya toh. Nah, sekarang tapi aneh-aneh juga sih ini Juragan Daniel. Kenapa Pak Kang? Apa iya ada orang bikin jendela pakai cermin? Mungkin yang dimaksud kaca yang mantul kali ya, kayak band begitu ya. Ya tapi kalau cermin biasanya sih enggak gitu ya. Nah, kalau cermin kan berarti dalamnya tertutup ya Pak Kang? Iya. Ya jadi kalau cermin jadi bagaimana dia juga bisa melihat keluar toh? Nah, kecuali memang
rupanya tetangganya itu bikin biro jasa buat orang nyisir di depan rumah gitu toh. 5.000 sekali nyisir. Jadi sekarang kalau ada efek negatifnya, kita tentu harus menanggulanginya dong ya. Nah itu aja yang penting. Tetapi kalau dia itu pakai cermin datar, dia pakai cermin datar, dampaknya juga nggak terlalu besar. Jadi kita silakan aja, kita pasang cermin di atas pintu rumah kita aja gitu, cukup ya. Dan cerminnya nggak usah besar-besar seperti jendelanya tetangga di seberang rumah gitu ya. Cukup misalnya 30 kali 60, 30 kali 30 di atas rumah ya. Cermin datar cukup gitu ya. Nggak perlu yang segi 8 itu Pak? Nggak mesti ya. Kalau mau silakan aja, nggak ada masalah kok ya. Tetapi toh cermin itu sepanjang juga nggak kena pintu kita, ya nggak masalah cermin dari tetangga itu gitu ya. Ya, yang jadi masalah kalau dia berhadapan dengan pintu utama kita gitu ya. Nah di atas pintu kita pasang cermin untuk menangkal balik, itu aja tak? Ya gampang aja kok. Siap. Nah ini ada pertanyaan terakhir dari Juragan Winardi. Yang bertanya pada video tanya jawab ke-35, rahasia leluhur agar rezeki meningkat terus. Selamat sore Pak Kang, saya mau tanya. Ini saya kan pas ngontrak di kios menghadap ke timur. Terus akhir-akhir ini usaha warung angkringan saya sepi. Banyak pelanggan saya bilang warung saya selalu tutup padahal saya buka terus. Apakah cermin bisa menolak bala aura negatif yang dikirim saingan saya ke warung saya itu? Waduh. Tolong dong dijawab. Baru dengar Pak saya. Bisa. Memang cermin itu bisa menangkal. Ya, karena cermin juga sebetulnya ada dua macam cara ya. Satu, kita menangkal energi biasa kita pasang aja toh. Cermin yang boleh kita beli ya di toko. Tetapi ada juga cermin yang harus diisi oleh suhu-suhu gitu ya. Nah itu cermin yang semacam itu yang bisa menangkal guna-guna. Ya. Nah jadi dia bisa menangkal kiriman guna-guna dari saingan gitu ya. Tapi apakah benar sepinya dikarenakan dikirimi guna-guna? Ya. Nah, sekarang gini, kita bahas dulu nih yang pertama. Apakah tempat kita tuh strategis apa enggak? Kita bandingin nih sama tempatnya si saingan kita, strategis mana? Jangan-jangan tempat kita lebih gelap, lebih temaram, di sana lebih terang. Iya toh? Jangan-jangan fasilitas dia lebih bagus, kita kurang. Jangan-jangan makanan kita nggak lengkap seperti makanan pesaing, ya toh? Jadi kadang-kadang saya juga minta maaf ya, bukan saya mau menuduh. Kadang-kadang kalau kita nanya sama orang yang nggak paham bener, selalu orang bilang, udah lu dikerjain tuh sama dia tuh. Ya selalu bawanya manas-manasin. Akhirnya jadi ribut, padahal belum tentu pesaingnya bikin dah. Nah yang terakhir sebetulnya yang patut kita kaji lebih lanjut, kita cocok nggak sih buka angkringan gitu? Ya kalau kita nggak cocok pasti tesnya kita berbeda sama tes orang yang cocok kan? Nah kalau yang tesnya bagus untuk buka angkringan, dia pasti lebih ramai karena rasanya lebih enak. Yang kita bikin mungkin jauh daripada memadai, bisa terjadi. Tapi kalau semuanya kita oke, ya kita harus cari jalan gitu ya. Tapi sebelum kita menuduh, ada baiknya untuk Juragan Winardi nggak usah sungkan. Kirim aja data kelahirannya, kita cek betul nggak, cocok nggak sih dia buat bikin angkringan gitu. Ya kalau kemudian posisinya juga dia dagangnya di mana gitu. Ya walaupun misalnya angkringannya kita bikin sebagai di kaki lima lah katakanlah, tetap kita kan tahu posisinya di mana, kedudukannya di mana, kita bisa lebih tahu kan? Nah, posisi inilah yang kita perbaiki kalau cocok gitu, supaya kita juga bisa lebih maju dari saingan kita. Jadi jangan tuduh-tuduhan dulu deh.
Oke, baiklah. Siap, semoga membantu Juragan Winardi. Kita jeda sebentar, Pak kan? Oke. Kita teruskan sahabat saudara feng di sesi yang ketiga masih bersama dengan Bapak Kang Hongkya. Masih ada dari YouTube, Pak kan? Sudah cukup, sekarang giliran Anda juga, Gan. Giliran saya, baik. Saya mulai dengan Sunardi, Juragan Sunardi. Juragan Sunardi. Ya, Sierra Ultra Nancy Alfa Romeo Delta India. Oke. Tanggal 9 Tanggal 9 bulan 4 bulan 4 tahun 63 1963 ya. jam 6 pagi. Oke. Di tahun ini Pak Kang, ini bikin kanopi dan ngeramik lantai garasi. Apakah termasuk renovasi rumah? Karena setahu saya ini kelinci ciong, bagaimana menyiasatinya? Ya, kalau sudah gitu ya kita berharap tidak terjadi hal yang jelek. Karena memang pada rentang setahun ada hari-hari yang bagus, walaupun kan saya pernah jelaskan. Tapi kalau kita cari waktu yang selaras itu, kita khawatir menjadi bersikap gambling gitu ya. Tapi kalau sudah terjadi mau bilang apa gitu. Ya kalau pasang keramik kalau bukan renovasi rumah itu apa? Jadi apa namanya? Pertanyaan pertama termasuk renovasi rumah? Iya ya Pak kan? Iyalah. Oke. Kemudian apa caranya untuk menyiasatinya? Nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Jadi ya sudah diterima sambil berharap semoga berjalan baik-baik saja semuanya ya. Betul, gitulah. Baiklah. Semoga menjawab Bapak Sunardi, Juragan Sunardi. Saya teruskan dengan Purnomo Pak Kang. Oke. Papa Ultra Romeo Nancy Oscar Mama Oscar. Oke. Ini tanggal 9 Tanggal 9. bulan 1 Iya. tahun 82. Iya. Jamnya 14.30. Oke. Istrinya atas nama Francisca. Francisca. Ya, Fanta Romeo Alpha Nancy Sierra India Sierra Charlie Alpha. Oke. Tanggal 9 Iya. bulan 3 Iya. tahun 85. Iya. Jamnya 7 sampai dengan jam 8 pagi. Oke. Pertanyaannya, Juragan Purnomo ini bekerja di bidang marketing industri keuangan. Kemudian Iya. karirnya susah maju, kesempatan sulit terbuka Pak Kang. Cocok nggak sih sebenarnya? Ya cocoknya cuma sedikit sekali. Jadi kalau untuk menafkahi hidup pasti dapat dan lebih lagi daripada memadai ya. Ya cukuplah gitu ya. Tapi kalau untuk berharap yang betul-betul bagus di bidang itu susah. Oke. Iya. Cocok Pak Kang? Ke bidang tanah dominan ya, karena bidang-bidang yang lainnya dia nggak cocok gitu ya. Tanah dominan atau campuran tanah kayu masih oke, tanah api masih oke ya. Ya. Iya. Tanah dominan, tanah kayu, tanah api, ada tanahnya pastinya ya. Ya, tapi kalau dia betul-betul di tanah itu kemajuannya akan luar biasa gitu ya. Oke. Baik, kemudian. Dan tetapi jangan dimulai tahun ini loh ya. Oh, oke. Ini kan Juragan Purnomo ini sionya ayam. Jangan nanti seperti yang barusan bertanya siapa tadi Pak yang sebelumnya itu kan sio kelinci. Sunardi. Iya, ya mudah-mudahan nggak ada masalah karena kalau ciong itu kan kita mesti hitung yang lengkap ya. Itu lama mau baru tahu apakah 3 tahun, 6 tahun atau 12 tahun. Dan kenanya nggak bisa otomatis tahun ini langsung tahun ini gitu ya.
bisa juga di tahun depan atau tahun berikutnya, tapi mudah-mudahan nggak ada masalah lah. Yang penting banyak sembahyang, banyak berbuat amal aja lah, cukup lah itu, mudah-mudahan bisa mengelakkan. Amin. Jadi untuk Pak Purnomo jangan sampai kemudian kebablasan juga entar mulainya tahun ini. Mulainya tahun depan ya. Kemudian rumahnya ke barat laut Pak Kang, apakah cocok? Ke barat laut cocok dong. Cocok ya, sudah rumahnya udah cocok ya. Udah cocok, ya, apalagi kalau rumah udah cocok berarti pendapatan di bidang industri keuangan itu ya lumayan lah gitu untuk menghidupi keluarga, udah oke gitu. Tapi untuk keluar biasa ya susah lah ya. Oke. Kebetulan itu membantu. Baik. Iya. Saya teruskan satu lagi adalah Pak Andre, Juragan Andre. Andre. Ya. Ya. Tanggal 2. Nggak Andre itu gimana? Oh maaf, Alpha Nancy Delta Romeo Echo. Oke. Andre tanggal 2. Tanggal 2. Bulan 11. Iya. Tahun 95. Iya. Jamnya 9.35. Malam, pagi? Pagi. 9.35. Istrinya atas nama Sieni. Ya, Sierra India Echo Nancy, spasi Nancy India Echo. Sieni. Ya. Oke. Tanggal 1. Iya. Bulan 3. Iya. Tahun 95. Iya. Jamnya 1.05 dini hari. Oke. Kemudian ada anaknya atas nama Elvano. Iya. Echo London Victor Alpha Nancy Oscar. Iya. Elvano tanggal 12. Iya. Bulan 12. Iya. Tahun 2022. Iya. Jamnya 6.38. Oke. Oke, pertanyaan pertama adalah rumah menghadap selatan Pak Kang. Cocokkah? Nggak cocok. Nggak cocok ya? Nggak cocok. Sebaiknya menghadap kemana Pak Kang? Sebaiknya menghadap ke timur laut, hadap ke timur gitu, oke ya. Oke. Timur laut, ya Iya. kan? Kemudian usaha Pak Kang sebaiknya. Andre kayu tanah logam ya. Kalau untuk Sieni logam atau air. Kayu, tanah, logam, Sieni, logam atau air. Jadi kalau mau usaha bersama logam aman dong ini ya? Betul. Oke. Ya. Lalu apakah anaknya ciong dengan orang tuanya Pak Kang? Anaknya ciong dengan orang tua memang. Oh iya? Ya, tapi ciongnya ciong kecil ya. Ya, kalau sering sakit-sakitan bolehlah dikuepang. Tapi kalau enggak, ini cuma ciong kecil ya. Dan kalau lihat dari pola keunsurannya, memang anak ini yang kalah dibanding orang tuanya gitu ya. Dan kalau dia itu memang sering demam ya, demamnya tinggi ya, sering kali kemudian badannya sering dingin juga ya, sebaiknya ya dikuepang aja. Kalau hal semacam itu enggak ya nggak perlu. Dikuepang itu diakuin pada orang lain, kepada saudaranya misalnya, kepada tantenya ya tentu saja ya, jangan yang bersiong lagi dong ya. Iya benar. Iya. Oke, baiklah. Semoga cukup menjawab. Secara umum Pak Kang, kesehatan apa yang harus diwaspadai dari mereka bertiga? Kalau untuk Andre itu boleh dibilang Andre sebetulnya jarang sakit gitu ya, aman. Yang penting cukup tidur, makan teratur, karena kelemahan dia tuh di lambung, di limpa ya, pencernaannya lah ya. Kalau untuk Sieni sama itu ya sebaiknya jaga tulang, jaga jantung ya, sama Elvano. Iya, tapi ya kalau ke lambung limpa itu tiga-tiganya memang semuanya bermasalah. Ya. Mesti jaga dan jangan telat makan lah. Oke. Elvano-nya aman? Elvano yang penting biasakan jangan makan asin ya. Kenapa begitu? Karena mamanya suka asin dan Elvano gila asin ya. Dan ingat ya, dengar ya. Nurun ini ya. Sieni itu mamanya suka asin. Elvano bisa nantinya gila asin. Gila. Gitu ya, hati-hati. Oke, baiklah. Itu ya dijaga ya asinnya ya, Manu ya, sama mamanya.
Baik, kita jeda sebentar Pak Kang. Oke. Ini dia sesi yang terakhir di Fengsi malam hari ini 18 Agustus 2023. Kita sapa kembali Bapak Kang Hongkian. Pak Kang berlanjut? Iya dong, lanjut saja. Lanjut dengan Mary Pak Kang. Mama Mary. Eko Romeo Yankee. Oh, R-nya 1 ya? R-nya 1 saja. Mama Eko Romeo Yankee. Iya. Wanita, tanggal lahirnya tanggal 11 Iya. bulan 4 Iya. tahun 2005. Oke. Jamnya 18 sampai 19 malam Pak Kang. Jam 18 Sampai 19. Oke. Yang ditanyakan adalah kesehatan kan? Kesehatan, jaga jantung ya, jaga usus kecil, jaga ginjal pinggang ya. Kemudian manisnya dikurangin. Ini mestinya biasanya suka sekali sama pedas-pedas juga dikurangi. Kurangi juga ya. Iya. Oke, kemudian jurusan kuliah yang cocok apa ya Pak Kang? Kuliahnya, aduh, jawab sendiri deh. Yang kemarin juga masih nih, Oh ya, kemarin apa ya? minggu lalu. Nah, berapa orang kita minta jadi dokter? Oh, jadi dokter juga ini? Iyalah, paling cocok ya. Atau teknik sipil, atau ke perhotelan, atau pariwisata, ya, dunia showbiz, ya. Waduh, artis dong ini ya? Iya dong, ya. Nah, kemudian ada juga yang cocok. Tapi perbandingannya 1 berbanding 6 berbanding 7 ya. Saya nggak mau kasih tahu lah, nanti dia pilih yang itu. Iya. Lambat lagi. Yang bagus-bagus aja lah ya. Atau jadi dokter gitu. Ada etiket tertentu dari Mary Pak Kang? Ambisinya bagus ya. Tapi sayang semangatnya kerap meluntur gitu ya. Jadi saya mau minta tolong Mary itu bikin satu jadwal ya. Oke. Hari ini jam sekian mau ngapain gitu. Kenapa saya minta begitu? Karena dia taat terhadap jadwal tapi balas kalau nggak ada jadwalnya. Oh gitu, sebenarnya disiplin ya? Iya, disiplinnya kuat tapi kalau nggak tuh malesnya datang gitu. Baik, perlu dibantu warna tertentu mungkin biar disiplinnya semakin tinggi. Merah aja yang dipakai. Merah dibanyakin. Iya. Oke, baik. Lalu selamat malam untuk Sugianor, Pak Kang. Sugianor, Sierra Ultra, Golf India, Alpha Nancy Oscar Romeo. Oke. Sugianor tanggal 6 bulan 4 bulan 4 tahun 93 tahun 93 jam 1 siang. jam 1 siang. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah, kerjanya di tambang batu bara Pak Kang. Iya. Cocok apa enggak? Tambang batu bara. Lambat ya. Lambat ya? Lambat. Jadi kalau dia mau ke dunia tambang, sebaiknya dia ke tambang emas, tambang nikel, itu jauh lebih cocok ya. Atau dia ke perkebunan kayu ya, itu juga perkebunan itu juga lebih cocok gitu. Oke, jadi kayu dan logam apa kan? Betul. Oke, kalau batu bara masuknya tanah berarti? Dia tanah api ya, jadi kurang imbang jalannya ya, lambat gitu ya. Tapi ya kalau orang kerja sih nggak gitu terasa gitu ya. Tapi ya lama-lama juga menjenuhkan begitu ya. Oke. Baik. Tapi kalau yang cocok, Pak, kan? saya lihat dia Silakan.
kalau dia tuh punya potensi untuk berbisnis, ya, jadi saya minta tolong dia pakai baju warna hijau 2 tahun lamanya gitu ya. Karena kalau dia nanti udah berbisnis di bidang tadi itu, kemajuannya jauh lebih baik daripada dia bekerja gitu ya. Tapi jangan mulain berbisnis di tahun-tahun yang ciong ya. Dia sio ayam di tahun ini juga lagi ciong, mau hati-hati ya. Walaupun dia nggak berbisnis, di tempat pekerjaan juga harus bisa bawa diri lah gitu ya. Oke. Ada rumah yang cocok Pak? Ada rumah yang cocok ke timur laut, barat daya, oke. Timur laut, barat daya. Oke. Handicapnya Pak? Handicapnya boleh dibilang nggak ada yang terlalu ya, tapi prinsipnya memang agak lemah gitu ya. Nah ini aja yang harus kita kuatkan ya. Tetapi itu nanti pelan-pelan dia akan bertumbuh kalau dia mau terus pakai baju warna hijau dan dia mau terus meyakinkan dirinya bahwa dia tuh mampu. Karena selama ini walaupun dia punya ambisi yang cukup bagus, cukup mumpuni, dia punya cita-cita, tapi keyakinan dia untuk mendobrak ke arah sana itu yang lemah gitu. Oke, semoga membantu ya. Satu lagi Pak, singkat saja, ini ada Maitri. Laki perempuan? Perempuan. Mama Eko Yankee. Iya. Tango Romeo India. Oke. Tanggal 30. Tanggal 30. Bulan 12. Bulan 12. Tahun 86. Tahun 86. Jamnya 23.45. 23.45. Oke. Ada tempat usaha yang cocok Pak? Yang cocok tempat usaha ke barat oke, ke utara oke. Barat oke, utara oke. Kesehatan bagaimana? Kesehatan jaga aja lambung dan kurangi makanan yang asin, dan dalam berbisnis tolong hindari mudah tersinggung ya. Kalau tersinggungnya dia bisa hindari, bahkan kreativitas dia akan memuncak dengan sendirinya. Terakhir, warna baju yang perlu dipakai? Nggak ada. Yang nggak boleh ada hitam, biru, abu-abu. Hitam, biru, abu-abu nggak boleh, selebihnya bebas kan, lu mau pakai baju warna apa ya? Betul ya. Oke, semoga membantu Maitri. Kita akhiri di sini Pak Kang, terima kasih untuk waktunya. Oke, sukses selalu juga kan sahabat Sonora dimanapun berada. Selamat malam. Selamat malam sahabat Sonora, kita bertemu lagi minggu depan.